Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di West Progo Channel. Untuk cerita kali ini akan menampilkan cerita baru yang berjudul Keris Kelabang Sewu. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini terus berkembang dan selalu update cerita dari saya. Bagi teman-teman yang ingin membacanya langsung ceritanya, linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Di lereng selatan Gunung Merapi, seorang laki-laki tua mengenakan kain serba putih berdiri di depan pondok kediamannya. Janggutnya yang putih panjang hampir menyentuh dada, melambai-lambai di tiup angin pagi. Orang tua itu mengadah memandang ke langit yang berwarna suram. Mendung sekali pagi ini, katanya dalam hati. Untuk beberapa lamanya, dia masih berdiri di depan pondok. Kemudian terdengarlah suara berseru memanggil seseorang. "Rana Wulung, kau kemarilah." Meski umurnya hampir mencapai 80 tahun, namun suara yang keluar dari mulut orang tua itu keras, lantang, dan berwibawa. Sesaat kemudian seorang pemuda berumur sekitar 20 tahun muncul dari dalam pondok. Parasnya tampan, rambutnya yang panjang nampak rapi dengan lilitan ikat kepala berwarna coklat. Dia mengenakan selai celana panjang sebatas lutut. Dadanya yang tidak tertutup kelihatan bidang tegap, penuh otot-otot. "Empu manggil saya?" Pemuda itu bertanya. Si orang tua yang bernama Empu Wanabaya menganggukkan kepalanya. "Keris Kelabang Sewu yang kubuat sudah hampir siap," berkata orang tua itu. "Hanya ada beberapa bagian yang harus dipertajam dan masih ada sedikit ritual untuk memohon petunjuk pada Gusti Allah. Di dalam keris itu bersemayam roh yang masih belum sepenuhnya bisa ditundukkan. Sinar yang keluar dari pamor keris masih berwarna kemerahan." "Mengapa bisa seperti itu, Empu?" Rana Wulung bertanya pada Empu Wanabaya. "Warna merah menyiratkan sikap panas, berangasan. Akan jadi malapetaka jika sampai jatuh ke tangan orang yang hatinya tidak bersih. Perasaan yang dipenuhi dengan ambisi tetapi tidak diimbangi dengan kerja keras dan doa. Sudah Rana, sekarang pergilah cari kayu-kayu besi kering di lereng Merapi untuk api penempah. Aku khawatir kalau hujan turun kau tidak bisa mencari kayu-kayu kering." "Persediaan kayu yang saya kumpulkan 2 hari yang lalu sudah habis, Empu?" tanya Rana Wulung. "Ya, sudah habis. Nah, kau pergilah dan cepat kembali." Rana Wulung segera meninggalkan tempat itu. Tidak lama kemudian, dia sudah kembali dengan setumpuk kayu-kayu kering di bahu kanannya. "Bawa terus ke dalam, Ger, dan sekalian nyalakan api. Kalau sudah, ambilkan Kelabang Sewu dari dalam lemari." "Baik, Empu," sahut Rana Wulung. Sementara pemuda itu menyalakan api, Empu Wanabaya mengisi sebuah mangkok tanah dengan air bening, lalu ditaburi bunga-bunga 7 rupa. Dari perapian yang telah menyala, disiapkan sebuah perasapan semacam cerobong asap kecil yang ditaburi dengan setanggi dan kemenyan, sehingga suasana di dalam pondok tua itu harum semerbak baunya. Kalau Kelabang Sewu sudah siap nanti, berarti tersampailah cita-citaku untuk memberikan sumbangan pada Gusti Senopati di Mataram. Aku tidak mengerti maksud kata-kata Empu, kata Rana Wulung sambil menyeka butir-butir keringat yang terbit di kulit keningnya akibat panasnya perapian.
Orang tua itu mengelus janggutnya yang panjang, dua bola matanya yang bersinar-sinar. Kelabang Sewu adalah sebuah keris sakti, Ger. 5 tahun aku menempainya, bukan satu masa yang singkat. Seseorang yang tidak punya kedikdayaan jika memegang keris itu pasti akan dibimbing oleh satu kekuatan hingga ia menjadi seorang pendekar yang sukar untuk dikalahkan. Di samping itu, Kelabang Sewu ini bisa meredam segala racun jahat. Pamor kelabang yang ada di badan keris ini akan menghisap habis racun dari tubuh. Jika racunnya tertelan, air rendaman keris ini menjadi obat segala macam racun jahat. Dan keris sakti itulah yang bakal kuserahkan pada Gusti Senopati di Mataram untuk ikut membantu mencapai cita-cita beliau untuk menjadikan Mataram sebagai salah satu negeri yang besar di Pulau Jawa. Sekarang bumi Mataram sedang mempersiapkan diri karena aku dengar suasana Pajang dan Mataram sedang memanas. Mungkin sebentar lagi akan terjadi perang saudara. Dan kau, Ger, kaulah nanti yang akan kuutus untuk menyampaikan Kelabang Sewu ke Mataram. Jadi senjata yang bertahun-tahun empu buat ini hendak diserahkan kepada Mataram? Tanya Rana Wulung heran. Iya, aku kira tadinya empu untuk pakai sendiri. Empu Wanabaya tertawa pelan. Aku sudah tua, Ger. Sebentar lagi bakal mati. Dan kalau aku mati, tak satu pun yang akan kubawa ke liang kubur. Di samping itu, apakah sumbangan dan balas jasaku kepada Mataram? Aku ini masih ada darah keturunan Traselo. Keris sakti itu berguna bagi Mataram dan bagi anak-anak cucuku, termasuk kau. Nah, sekarang kau pergilah ambil keris itu di dalam lemari. Baik, Empu. Rana Wulung lalu beranjak masuk ke dalam sebuah kamar. Di kamar sederhana itu ada satu lemari kayu jati yang diletakkan di sudut ruangan. Di sanalah keris Kelabang Sewu disimpan. Keris Kelabang Sewu adalah keris berluk 13. Memiliki pamor corak gambar di dalam bulu badan keris, menyerupai kaki lipan yang menutupi penuh badan keris. Sehingga oleh empu pembuat kerisnya dinamakan Kelabang Sewu. Ketika lemari dibuka, sinar biru bersemi merah yang berasal dari pamor keris merembes keluar. Itulah sinar keris Kelabang Sewu yang terletak di atas selai kain putih. Keris itu sengaja tidak dimasukkan ke dalam sarungnya karena ada beberapa bagian yang masih belum diperhalus dan dipertajam. Kedua tangan Rana Wulung menjadi gemetar sewaktu mengangkat kain putih di mana keris Kelabang Sewu terletak. Dirasakan ada satu hawa yang aneh mengalir dari keris sakti ke lengannya. Hawa itu awalnya hangat, kemudian menjadi panas. Dengan membawa senjata itu di kedua tangannya, Rana Wulung keluar dari kamar. Tubuhnya bergetar hebat. Empu Wanabaya dilihatnya sudah duduk di muka perapian membelakanginya. Dalam melangkah mendekati orang tua itu, tiba-tiba muncul sekilas pikiran jahat di benak pemuda itu. Selintas pikiran jahat itu datangnya seperti satu bisikan melalui telinga Rana Wulung. Rana Wulung, kenapa kau begitu buta hingga tidak melihat kesempatan baik di depan matamu? Bukankah sudah sejak lama terniat di hatimu untuk dihormati orang, memiliki kekuasaan dan kedudukan? Tidak selamanya jadi jongos kakek tua itu. Salah satu jalan memiliki keris Kelabang Sewu. Kau tunggu apa lagi? Kau punya kesempatan itu sekarang. Rana Wulung terjerat dalam kebimbangan. Langkah kakinya terhenti. Dan suara aneh jahat berbisik lagi ke telinga pemuda itu. Bodoh, sungguh bodoh kau Dungu. Tusuk saja dia dengan Kelabang Sewu. Bunuh,
Dan kalau dia sudah mati, kau bisa memiliki keris itu. Dan kau akan jadi pemuda sakti, ditakuti di 8 penjuru angin. Di samping itu, jika namamu sudah dikenal, kau akan mudah menduduki jabatan di Mataram atau di Pajang. Tidakkah kau inginkan jabatan yang tinggi dan terhormat itu? Ayolah, bunuh tua bangka tidak berguna itu. Di dalam diri Rana Wulung saat itu, seolah-olah terjadi perang antara kejahatan dan kebenaran. Bagaimanapun pemuda ini bertahan di atas kebenaran, namun lama-lama kebenaran yang ada dalam dirinya berhasil ditumbangkan oleh kejahatan yang melanda hati dan jalan pikirannya. Ketika dia cuma tinggal 2 langkah dari tubuh Empu Wanabaya yang duduk bersila menghadapi alat-alatnya dan perapian, pemuda itu tiba-tiba mengambil keputusan bahwa dia harus membunuh si tua itu. Digenggamnya hulu keris Kelabang Sewu erat-erat. Sesaat kemudian, senjata itu akan dihujamkan ke punggung Empu Wanabaya. Tiba-tiba Empu Wanabaya menoleh. "Ada apa, Rana? Mengapa kau hanya berdiri terpaku saja? Cepat, kemarikan keris itu." Rana Wulung mengurungkan niatnya untuk membunuh Empu Wanabaya. Dia goyah jika bertarung dengan Empu Wanabaya. Sudah tentu dalam hitungan detik dirinya akan terkapar berkalang tanah. Akhirnya keris Kelabang Sewu diserahkan kepada orang tua itu. Saat itu di telinganya terdengar bisikan itu lagi. "Tolol, sungguh tolol. Kau terlalu lama berpikir, Rana. Kau lamban. Tapi jangan khawatir, masih ada kesempatan satu lagi. Pada waktu empu tua itu terlelap dalam tidurnya." Malam menjelang dengan cepat. Suasana di lereng Gunung Merapi sangat dingin. Ditambah lagi dengan sisa hujan yang mengguyur sangat deras seharian. Kabut tipis yang kemudian menebal membungkus pucuk-pucuk pohon dan pucuk Gunung Merapi. Rana Wulung gelisah di dalam biliknya. Pemuda itu masih resah. Bisikan gaib yang tadi siang terngiang-ngiang di telinganya kembali mengganggu. Dan bisikan itu muncul lagi. "Rana, saatnya. Ini sudah tengah malam. Empu tua itu sudah pasti terlelap. Kesempatan yang bagus. Laksanakan keinginanmu. Bunuh Empu Wanabaya dan ambil keris Kelabang Sewu." Rana Wulung yang sudah termakan hasutan hawa nafsu dan menjelma menjadi iblis di dalam hatinya, perlahan bangun dari ranjang kayunya. Langkah kakinya mengendap-endap keluar dari pintu bilik. Di depan pintu kamar Empu Wanabaya, langkah kakinya terhenti. Telinganya ditempelkan ke daun pintu. Tidak ada suara sama sekali. Kamar itu sunyi. Hanya terdengar sayup-sayup napas Empu Wanabaya yang sepertinya orang tua itu sudah tertidur lelap. Didorongnya pintu kamar itu dengan perlahan. Terlihat Empu Wanabaya tertidur lelap, terlentang di atas ranjangnya. Rana Wulung memandang sebentar ke arah Empu Wanabaya, orang tua yang telah membesarkan dan merawat sejak kecil. Tak kala kedua orang tua Rana Wulung meninggal dunia. Lalu dihampirinya lemari tempat penyimpanan keris Kelabang Sewu berada. Diambilnya keris di dalam lemari. Cahaya biru kemerahan dari pamor keris memancar. Digenggamnya erat hulu keris itu. Dihampirinya ranjang tempat Empu Wanabaya terlelap. Setelah dekat, keris Kelabang Sewu diangkat tinggi-tinggi ke udara. Lalu dengan cepat ditikamkan ke dada kiri empu tua itu. Jep! Orang tua itu mengeluh tinggi, matanya mendelik. Darah cepat membanjiri dada dan kain putih yang dikenakan. Tapi dia belum lagi mengembuskan napas penghabisan. Sepasang matanya yang agak mengabur dimakan umur dan dijelang ajal itu memandang sayu.
tapi mengerikan pada Rana Wulung yang berdiri dengan keris Kelabang Sewu yang berlumuran darah di genggaman tangan kanannya. "Anak tidak tahu diuntung," desis Empu Wanabaya di antara napasnya yang mulai menyenggal. "Apakah yang membuat kau sampai melakukan hal terkutuk ini padaku?" Tenggorokan orang tua itu naik turun beberapa kali. Lalu, Aku tahu kau inginkan keris itu, bukan?" Empu Wanabaya menyeringai pucat. "Kau bisa memiliki Kelabang Sewu. Tapi apa yang kau lakukan terhadapku kelak akan mendapat balasannya di kemudian hari. Demi Gusti Allah, kelak kau bakal mati di ujung keris Kelabang Sewu juga. Dan sebelum mati hidupmu akan menderita lahir batin." Ujung kata-kata yang diucapkan Empu Wanabaya lenyap oleh suara guntur yang menggelegar dengan tiba-tiba. Di luar pondok, kilat menyambar. Lalu suara guntur lagi dan sesaat kemudian turun hujan lebat membasahi bumi. Seakan-akan alam ciptaannya turut menyaksikan dan menangisi kematian Empu Wanabaya. Untuk sesaat lamanya, Rana Wulung berdiri mematung dengan bulu kuduk yang merinding. Ketika diperhatikan paras Empu Wanabaya, kedua mata orang tua itu sudah tertutup, sedang dari mulutnya membuih darah kental. Keris yang masih dilumuri darah itu dimasukkan Rana Wulung ke dalam kain putih. Kain putih itu seketika menjadi berwarna merah, tapi itu tidak dipedulikan Rana Wulung. Dia masuk ke dalam kamarnya, mengemasi pakaian serta barang-barangnya. Lalu di bawah hujan yang lebat, pemuda itu berlari menuruni lereng Gunung Merapi. Sementara itu, desa Kaliwungu yang tengah malam itu sebelumnya tenggelam dalam udara sejuk dan kesunyian, mendadak saja berubah menjadi hingar-bingar. Di sebelah utara tampak kobaran api membakar 2 buah rumah. Di sebelah timur terdengar pekik jerit orang-orang yang ketakutan. Lalu ada suara derap kaki kuda banyak sekali. Terdengar suara kentongan bersaut-sautan beberapa kali lalu senyap. Di jurusan lain terdengar teriakan-teriakan orang sambil berlarian bercampur dengan jerit tangis anak-anak, perempuan dan orang-orang tua. "Lari, lari!" Gerombolan Surogeduk menyerbu. "Selamatkan diri, keluar desa cepatnya, lari!" Derap kaki kuda datang menyerbu. 2 bilah golok panjang berkelebat. 2 orang penduduk yang barusan berteriak roboh ke tanah. Darah muncrat dari kedua tubuhnya. Yang pertama langsung meregang nyawa dengan leher hampir putus. Kawannya yang terkapar di sebelahnya sesaat masih tampak menggeliat sambil pegangi dadanya yang robek besar. Lalu diam tidak berkutik lagi. Lurah Sotalumpang, kepala desa Kaliwungu yang tengah terbaring sakit, diserang demam panas. Dengan susah payah turun dari ranjang ketika 2 orang jaga baya masuk memberitahu apa yang terjadi. "Gerombolan ganas itu," berucap Lurah Sotalumpang sambil bersandar ke dinding. "Sudah lama aku mendengar sepak terjang biadab mereka. Ternyata akhirnya mereka datang juga menjarah desa kita ini." Terhuyung-huyung kepala desa yang hidup sendirian tanpa anak sejak istrinya meninggal 20 tahun yang lalu, melangkah mengambil keris yang tersimpan di lemari kamar. Diangkatnya sebelah keris yang masih ada di dalam sarungnya itu. Dicium keris yang masih tersimpan dalam warangkanya itu. Lalu melangkah keluar. "Ki Lurah, apa yang hendak kau lakukan?" bertanya salah seorang jaga baya. Tanpa berpaling, Lurah Sotalumpang menjawab, "Kalian berdua bantu penduduk desa mengungsi. Selamatkan anak-anak, perempuan dan orang tua.
aku akan menghadang gerombolan rampok biadab itu. Jangan lakukan, Ki Lurah. Mereka berjumlah lebih dari 30 orang. 3 orang jaga bayat sudah mereka bunuh. Dan kau sedang sakit pula. Lurah Sutalumpang terus melangkah ke pintu tanpa menghiraukan jaga bayat. Seraya berkata, aku merasa lebih baik mati di tangan gerombolan rampok itu daripada mati karena sakit di atas tempat tidur. Walaupun saat itu tubuhnya terasa panas dan lemah, tapi kepala desa itu mendadak merasakan ada satu kekuatan di dalam dirinya yang memberinya semangat untuk melakukan niatnya. 2 orang jaga bayat tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka lari ke arah barisan penduduk yang tengah mengungsi menuju keluar desa. Sementara beberapa rumah tampak dibakar oleh gerombolan rampok Surogeduk. Di satu kelokan jalan, Lurah Sutalumpang berpapasan dengan 2 orang penunggang kuda, berpakaian dan bertutup kepala serba hitam. Mereka tampak membawa buntalan besar berisi harta benda hasil rampokan. Ini dia rampok-rampok durjana itu, kata Lurah Sutalumpang mengeram. Dengan cepat dia menyelinap di balik rerumputan pohon bambu di tepi jalan. Ketiga penumpang kuda pertama lewat. Lurah Sutalumpang serta-merta membabatkan kerisnya. Terdengar jeritan keras si penunggang kuda ketika keris merubek perutnya. Tubuhnya terpelanting ke kiri lalu jatuh ke tanah. Kuda tunggangannya meringkik keras dan menghambur lari dalam kegelapan malam. Penunggang kuda kedua tersentak kaget dan menghentikan kudanya. Tangan kanannya segera mengurus pedang, lalu sambil membentak, dia melompat turun dari punggung kuda. Siapa kau berani membunuh anak buah Surogeduk? Belum selesai ucapannya itu, sebuah keris berkelebat di depan kepalanya. Anggota gerombolan Surogeduk itu angkat tangan kanan, menangkis dengan pedangnya. Prang! 2 senjata beradu dalam kegelapan malam. Lurah Sutalumpang merasakan tangannya pedas kesemutan. Gagang keris hampir terlepas dari genggamannya. Cepat-cepat kepala desa itu mengatur kedua kakinya agar tidak terhuyung limbung. Saat itu orang berpakaian serba hitam itu mengeluarkan suara dan memaki dan menusukkan senjatanya ke arah perut Sutalumpang. Orang tua yang dalam keadaan sakit panas itu melompat ke kiri. Dia berhasil mengelakkan tusukan lawan. Lalu secepat kilat membacokkan ke arah leher anggota rampok itu. Akan tetapi lawannya bertindak lebih cepat. Begitu tusukannya luput, pedangnya dibabatkan membalik, langsung membacok ke arah perut Lurah Sutalumpang. Kepala desa itu menjerit, perutnya robek besar, ususnya membuah keluar. Rampok itu nampaknya tidak mau berhenti sampai di situ. Pedangnya kembali mengebuk barisan tulang iga kanan Sutalumpang. Terdengar jeritan untuk kedua kalinya. Tubuhnya di sebelah kanan luka besar. 2 tulang iganya nyaris putus. Kerisnya tercampak ke tanah. Dia sendiri langsung roboh bermandikan darah. Menyangka lurah itu sudah mati, gerombolan rampok itu melompat ke punggung kudanya kembali dan meninggalkan tempat itu tanpa memperdulikan kawannya yang tergeletak dekat rumpun bambu dalam keadaan sekarat. Lurah Sutalumpang kumpulkan sisa tenaganya yang ada. Dengan susah payah dia berusaha berdiri. Sesaat dia tergeletak nanar sambil berpegangan pada batang bambu. Lalu dengan darah yang masih mengucur dari lukanya, kepala desa itu melangkah tertatih-tatih. Belum jauh dia melangkah, sosok tubuhnya kehabisan darah dan jatuh bergelimpang. Di saat yang sama, seorang penduduk tengah berlari melewati tempat itu dan mengenali kepala desanya, segera mendatangi untuk memberikan pertolongan.
Tapi Lurah Sutalumpang yang sadar bahwa nyawanya tidak akan lama segera berkata terputus-putus, Jangan pedulikan diriku. Lekas kau pergi ke Mataram. Temui Gusti Senopati. Bawa beberapa warga yang sekiranya mampu. Ceritakan semuanya pada orang-orang Mataram. Sudah saatnya gerombolan maling itu ditumpas. Tapi bagaimanapun kau harus kuselamatkan lebih dulu kepala desa. Jangan bertindak bodoh. Lepas pergi ke Mataram menghadap Gusti Senopati. Lekas pergi. Habis berkata begitu, kepala Lurah Sutalumpang terkulai. Sadar dia tidak bisa menolong lagi. Penduduk tadi segera meninggalkan tempat itu dan lari sekencangnya yang bisa dilakukannya menuju ke selatan. Sementara itu, seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun berjalan terseok-seok. Baju dan sekujur tubuhnya basah kuyup. Sambil menggigil kedinginan, dia berjalan menyusuri jalanan basah dan berlumpur. Sepanjang jalan perutnya menjerit minta diisi. Sejak pagi kemarin, memang dia belum makan apa-apa sama sekali. Dia berharap dalam waktu yang singkat akan dapat menemui sebuah desa atau kampung di mana dia bisa membeli makanan untuk mengisi perutnya. Saat itu matahari hampir tepat di atas kepala. Ranawulung masih mengayuhkan kaki menuju bukit kecil di sebelah timur. Pemuda itu tahu bahwa di balik bukit itu terdapat sebuah sungai. Dan sepanjang sungai pada kaki bukit terletak desa Kaliwungu yang terkenal sebagai desa yang subur. Penduduknya hidup dari mata pencaharian bercocok tanam serta berternak. Kira-kira 1 hari perjalanan dari desa itu ke arah selatan menuju Mataram, kota yang menjadi tujuan Ranawulung. Tidak mungkin aku sampai di Mataram sebelum malam tiba, berkata Ranawulung dalam hati. Agaknya lebih baik hari ini bermalam dan beristirahat saja di Kaliwungu. Besok pagi baru berangkat ke Mataram. Namun niatnya itu tidak dilakukannya karena ketika dia mencapai puncak bukit, di bawah sana dia melihat satu pemandangan yang mengejutkan. Desa Kaliwungu tampak hanya tinggal tumpukan puing-puing belaka. Rumah-rumah penduduk musnah. Bekas-bekas rumah yang terbakar berserakan di tanah. Beberapa masih terlihat api, asap mengepul hitam ke udara. Ranawulung bergedik ngeri melihat apa yang ada di bawahnya. Akan tetapi, berbekal keris kelabang sewu buatan Empu Wanabaya, semua itu ditepiskan jauh-jauh. Perlahan namun pasti, Ranawulung berjalan menuruni bukit menuju desa yang dilalap api. Begitu sampai di desa yang habis terbakar itu, apa yang tadi disaksikan dari kejauhan di atas bukit kini terpapang dengan jelas dan mengerikan. Banyak sosok mayat bergelimpangan di tepi jalan, di halaman rumah, di tepi kali. Tubuh mereka penuh dengan bacokan senjata tajam. Lalu di beberapa tempat terdengar erangan orang-orang yang tergelimpang dalam keadaan luka-luka. Pandangan mata Ranawulung sempat melihat gerakan di sebuah rumah yang masih berdiri. Hanya beberapa bagian rusak, seperti dipukul dengan palu godam yang sangat besar. Seorang lelaki tua yang tengah bersembunyi di balik tembok kayu rumahnya yang masih berdiri sambil mendekap anak seorang perempuan. Ranawulung dengan perlahan menghampiri persembunyian lelaki tua itu. Demi Allah, jangan bunuh diriku, jangan bunuh cucuku. Lelaki tua itu menjerit berulang kali sambil berusaha lari dari tempat persembunyiannya. Tidak ada yang akan membunuhmu atau mengganggu cucumu. Lekas katakan apa yang terjadi.
berseru Rana Wulung. Si kakek tampak melotot, lalu kembali menjerit histeris ketakutan. Orang tua, aku baru saja sampai di desa ini. Siapa yang melakukan perampokan dan pembunuhan ini? Rana Wulung berbicara. Orang tua itu tidak menyaut. Dia menggerakkan seluruh tenaganya. Orang tua itu berkata dengan suara gemetar dan tubuh menggeletar. Gerombolan rampok Surogeduk yang melakukan hal ini. Manusia-manusia keji itu merampok, menjarah, membunuh, menculik anak-anak gadis, dan membakar desa. Rana Wulung menghela napas. Disapukan lagi pandangan di sekitar desa Kaliwungu yang telah menjadi puing-puing. Di pintu depan 2 buah rumah yang terbakar, sehingga menyaksikan tiang-tiangnya yang miring hampir roboh. Dia melihat 2 sosok tubuh digantung. Salah satunya terlihat sebagian badannya hangus, terjilat kobaran api. Lalu tidak berapa jauh dari tempat itu, sosok tubuh ketiganya tampak digantung pada cabang sebuah pohon sawu. Kaki ke atas, kepala ke bawah. Wajah orang itu tergantung, tertutup lumuran darah yang mulai beku dan luka besar di batang lehernya. Tiba-tiba terlintas di benak Rana Wulung, jika memang keris Kelabang Sewu ini sakti seperti apa yang dikatakan oleh Empu Wanabaya, tidak ada sulitnya menumpas gerombolan rampok Surogeduk. Maka dia pun berkata pada orang tua yang meringkuk di depannya, Pak tua, kalau boleh tahu kemana perginya para garong itu? Mereka lari ke utara. Menurut kabar burung yang aku dengar, mereka bersembunyi dan memiliki pemukiman di tengah hutan Wonogali. Kau mau ke sana, Kisana? Jangan cari mati. Rana Wulung hanya tersenyum menyeringai, lalu beranjak pergi. Terlihat ada seekor kuda berwarna putih tertambat pada sebuah pohon asam di ujung jalan. Tanpa terpikir panjang lagi, Rana Wulung kemudian melompat ke punggung kuda itu, membidalnya ke arah utara. Binatang itu lari berderap bagi panah lepas dari busurnya ke arah hutan Wonogali. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Nantikan kelanjutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.